Shalom Bapak Ibu, Jemaat Gereja GBI Rayon Puri Indah. Selamat berjumpa dalam ibadah secara online. Saya menyampaikan dari rumah saya dan Bapak Ibu mendengar dari rumah masing-masing. Tidak mengurangi esensi dari sebuah ibadah, karena ibadah adalah kita berjumpa dengan Tuhan, baik lewat pujian, penyembahan, ataupun firman Tuhan. Pada mulanya firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita sedang mendengarkan suara Tuhan, dimanapun kita berada, baik kita di gereja, ataupun kita ada di rumah. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaktian pada hari ini, dan kami siap untuk belajar firman-Mu. Tuntun ajari kami hidup seturut dengan nilai-nilai dari firman-Mu. Kami siap belajar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya mau sampaikan pelajarannya. Kalau di gereja biasanya pakai PowerPoint, ada yang membantu untuk share, maka ini karena di rumah ya, dan saya merekam dengan sederhana teknologi Zoom. Saya akan share materi PowerPoint-nya dengan seperti webinar share screen ya. Jadi saya akan menayangkan materi pembelajarannya dari materi PowerPoint, dan Bapak Ibu bisa melihat dan menikmatinya supaya pelajarannya menjadi lebih runut ya, lebih mudah dilihat, walaupun mungkin Bapak Ibu akan berganti-ganti melihat, antara melihat muka saya dan melihat materi PowerPoint-nya, dan saya pindah ke kotak kecil ya. Ya, itulah menyiasati keadaan hari ini melalui ibadah streaming, dan merekamnya bukan di studio atau di gereja, tapi ada di rumah. Ya, kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini saya berikan tema mengenai terbang di dalam kemuliaan. Wah, ya, dan gambarnya adalah gambar Raja Wali, dan ini gambar yang saya lukis sendiri, terbang di dalam kemuliaan. Nah, dasarnya adalah firman Tuhan yang saya akan bacakan dari Ulangan pasal 32 ayat 9. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Allah menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertainya. Jadi ayat-ayat ini adalah sebuah penjelasan mengenai ilustrasi hubungan kita dengan Tuhan, itu diumpamakan seperti hubungan induk Raja Wali dengan anaknya. Jadi induk Raja Wali melahirkan anaknya, karena Raja Wali itu hidup dalam pola keluarga, seperti burung dara ya, bukan seperti ayam. ayam betina mengerami, memelihara anaknya, ayam jantan nggak tahu kemana. Tapi Raja Wali seperti burung dara ya, berpasang-pasangan, lalu ada ayah dan ibu, ya, induk jantan, induk betina, bersama-sama mendidik, melatih anaknya. Nah, maka Raja Wali yang digunakan sebagai ilustrasi hubungan kita dengan Tuhan. Seperti induk Raja Wali dengan anak Raja Wali, di mana induk Raja Wali adalah sehati ya, mendidik anak. Dan kita punya lagu bagai Raja Wali gitu ya, bukan bagai ayam jantan. Nah, Raja Wali melatih anaknya hingga bisa terbang. Nah, kalau bisa terbang, nah maka kita lanjutkan dulu ayatnya ya. Itu tadi laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang di atas anaknya. Itu sebenarnya cerita bagaimana induk Raja Wali melatih anaknya terbang. Nah, pelajaran dalam ibadah kali ini saya mau melangkah lanjut, karena bagaimana induk Raja Wali melatih anaknya terbang sepertinya banyak dikhotbahkan ya, mungkin Bapak Ibu sudah dengar. Maka sekarang kita lanjutkan pelajarannya di ayat selanjutnya. Jadi tadi kita baca kan sampai ayat yang ke-11, 12. Maka sekarang kita baca ayat yang 13-14-nya. Firman Tuhan mengajarkan demikian.
setelah anaknya bisa terbang ini ya, maka ini adalah dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi, memakan dari hasil ladang, dibuatnya dia menghisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Ia memakan kambing domba dan lemak dari domba jantan, domba basan, kambing jantan dengan gandum yang terbaik, darah buah anggur yang engkau minum. Ini menggambarkan sebenarnya kalau Raja Wali sudah bisa terbang, maka dia akan bebas bergerak kemana saja, lalu bisa makan makanan terbaik. Ya, ada domba, domba basan, anak lembu. Itu kan berbicara daftar yang bisa dimakan oleh Raja Wali. Kalau sudah besar dia bisa loh makan anak kambing. Saya pernah lihat videonya. Dan juga bisa terbang kemana saja, melintasi bukit-bukit. Artinya ini sebuah ilustrasi bahwa Raja Wali yang dewasa, yang sudah bisa terbang, bisa bergerak kemana saja, melintasi bukit, naik ke belakang bukit. Kalau masih di sarang, ya tentu karena sarangnya di tempat yang tinggi, pemandangannya indah juga. Tapi di balik bukit ada apa? Dia nggak tahu. Tapi kalau udah bisa terbang, bisa bergerak kemana saja, makan apa saja. Ini sebenarnya sebuah ilustrasi mengenai kehidupan kita jika kita sudah menjadi orang yang dewasa secara karakter, diberkati Tuhan, dibuatnya dia. Siapa yang membuat Tuhan? Pasti hal yang luar biasa kalau kita diberkati sehingga kita bisa pergi kemana saja, makan apa saja. Ini sebuah ilustrasi mengenai kelimpahan hidup. Hidup yang diberkati Tuhan. Baik tentunya yang pasti berkat keselamatan, ya, berkat karakter yang diubahkan menjadi keserupaan, menuju keserupaan, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tapi juga Alkitab berbicara mengenai berkat-berkat jasmani. Nah, tapi hari ini sebenarnya saya tidak membahas berkat jasmani, yaitu hanya sebagai sebuah pendahuluan bahwa Tuhan juga menyediakan kehidupan yang demikian. Tetapi yang saya mau bahas adalah Raja Wali yang terbang di dalam kemuliaan. Setelah dia dewasa, bisa kesana kemari. Ini bukan akhir cerita dari sebuah kehidupan Raja Wali. Karena Alkitab mengajarkan kehidupan Raja Wali sebagai ilustrasi kehidupan kita dengan Tuhan, kita akan belajar mengenai kehidupan Raja Wali dari firman Tuhan. Ayat-ayat yang lain yang juga berbicara mengenai Raja Wali. Nah, kita akan lanjutkan dulu materinya, ya, firman Tuhan yang berbicara mengenai Raja Wali. Yang pasti Raja Wali itu umurnya termasuk unggas yang punya umur panjang. Nah, pertanyaannya, kenapa Raja Wali bisa punya umur rata-rata di atas unggas yang lain? Maka saya mencoba mencari ayat-ayat yang berhubungan dengan Raja Wali, lalu saya kumpulkan dan saya menjumpai bahwa Raja Wali itu bergerak, terbang dengan dua cara. Misalnya dalam kitab Yeremia, bahwa sesungguhnya ia naik terbang seperti Raja Wali, melayang dan mengembangkan sayapnya. Artinya Raja Wali itu bergerak dengan cara terbang dan melayang. Dalam kitab Ayub juga ada ayat mengenai atas perintahmu-kah Raja Wali terbang membumbung tinggi dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Jadi Raja Wali bergerak dengan terbang. Terbang itu bergerak dengan sayap yang dikepak-kepakkan. Maka ini menjadi ilustrasi bahwa kita ini hidup juga harus dengan kekuatan kita. Ya, melayani dengan minat, bakat, talenta, uang yang dimiliki, artinya melayani yang berkorban. Jadi kalau Raja Wali terbang itu kan sayapnya dikepak-kepakin begitu. Ini artinya dengan kekuatan yang dia miliki. Nah, tentu Raja Wali juga melayang, tapi nggak dari sarang langsung melayang nabrak pohon, ya. Kalau dia terbang sampai mendapat tempat di mana ada angin, nah baru saatnya melayang. Tapi dia akan terbang. Ini ilustrasi kehidupan. Dalam hidup ini juga ada saat di mana kita itu memang harus bergerak dalam kehidupan ini, menggunakan kekuatan yang Tuhan berikan, yang ada di dalam kita, ya, atau yang kita miliki. Uang yang kita miliki, talenta yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki. Jadi kita harus punya jiwa yang mau melayani Tuhan, hidup bergerak dengan apa yang kita miliki.
Ya, memang tidak mudah tentunya kalau misalnya orang itu dapat duitnya susah gitu ya, nabung lalu kok enaknya buat pelayanan. Ya, coba kita belajar untuk memberi dengan apa yang kita miliki. Tapi tunggu dulu, ya, jangan terus memberi dengan yang kita miliki, habis atau capek. Nah, makanya kita belajar dari Raja Wali. Raja Wali bergerak dengan dua cara. Yang pertama dia dengan terbang, yang saya berikan istilah dengan kekuatan yang dimiliki, atau hidup melayani dengan korban. Nah, tapi Raja Wali juga melayang, karena Ulangan pasal 32 tadi diceritakan bahwa pelaksana Raja Wali menggoyang bangkitan isi sarangnya, melayang di atas anaknya. Nah, melayang itu apa? Melayang itu bukan dengan kekuatan badannya, tenaganya, tapi kekuatan angin. Maka yang dilakukan oleh Raja Wali adalah menaruh sayap pada posisi yang pas. Jadi pertama Raja Wali terbang dulu. Ya terbang sampai pada ketinggian tertentu, posisi tertentu, wah anginnya cukup. Dia nggak terbang lagi, dia tinggal melayang aja sih ya. Intinya kalau Anda lihat di YouTube, waduh itu kayaknya asik banget, bahkan bisa meluncur ke bawah juga dengan kekuatan angin, tapi sayapnya harus pas. Kalau enggak, nanti bukan belok sana, belok sini. Kalau Anda naik pesawat terbang, sebelum landing, itu saya sering juga nanti sayapnya, gitu ya, ditarik, gitu ya. Kenapa? Ya enggak, kalau mau landing malah dikeluarin, gitu ya, supaya daya angkatnya lebih tinggi, gitu ya. Kalau enggak, waduh. Lalu ada ekor, sebenarnya pesawat juga ada ekornya, kan kayak Raja Wali juga ada ekornya. Gerakan ekornya ikut menentukan kemana arahnya. Artinya, untuk bisa bergerak dengan tepat, maka yang dilakukan Raja Wali bukan menggerak-gerakkan sayap, tapi hanya menaruh sayap pada posisi yang pas. Mau belok kiri, mau belok kanan, ini diatur ini ya. Naruh sayap pada posisi yang pas. Sedang kekuatannya itu dari angin. Jadi memanfaatkan kekuatan angin, tapi menaruh posisi yang pas. Nah, sekali lagi, ini ilustrasi kehidupan kita. Dalam aplikasinya, dalam kenyataannya, bagaimana kita ini bisa punya umur panjang, dipakai Tuhan lama, gitu ya. Jangan sampai kita, ya semua orang bakal mati, tapi jangan mati sebelum waktunya. Bagaimana kita bisa menikmati hidup dalam kemuliaan? Karena sebagian tema terbang dalam kemuliaan, kita harus berkorban, betul. Kita melayani dengan kekuatan kita, betul. Tapi ada saatnya kita melayani dengan kekuatan angin. Ya, kalau kita bicara angin, maka ini sering digunakan ilustrasi berbicara mengenai melayani dengan kekuatan Roh Kudus, kekuatan Roh Tuhan. Kekuatanku, kata Paulus, adalah kemampuan Tuhan. Nah, lalu bagian apa yang kita lakukan supaya kekuatan Tuhan ini bekerja dalam hidup kita? Menaruh posisi pada sayap yang pas. Nah, saya mau ajarkan apa ini makna arti dari menaruh posisi pada sayap, menaruh sayap pada posisi yang pas kalau untuk diri kita, yaitu menemukan keunikan diri, menemukan panggilan. Kalau kita mengerti keunikan diri, kita mengerti panggilan. Panggilan itu berhubungan dengan keunikan diri. Makanya firman Tuhan itu mengatakan dalam Mazmur 139 ayat 13 bahwa kita ditenun, artinya karya seni yang unik. Dan bukan hanya unik, tapi dahsyat dan ajaib, ayat 14-nya. Tapi kita akan dahsyat dan ajaib kalau kita hidup sesuai dengan keunikan kita. Maka kita perlu belajar mengerti keunikan yang sebenarnya bisa di-assessment, bisa dites lewat berbagai alat ukur. Memang tidak ada alat ukur yang tepat, sempurna. Tapi kalau dikombinasi beberapa alat ukur, tentunya bisa menjadi lebih baik. Nah, kalau saya menyarankan kita melakukan assessment test, gitu ya. Ada yang gratis di Google atau memang lewat psikolog atau DNA atau apapun juga, ya, karena akan ada banyak alat tes. Tapi tujuannya adalah untuk mengerti keunikan diri, lalu kita akan bekerja, melayani, hidup sesuai dengan keunikan tersebut. Kalau orang misalnya, karena ini sebagai contoh saja. Saya dikenal sebagai orang yang produktif, nulis buku dan 66, mengelola perusahaan. Sekarang masa pandemi melukis tiap minggu 1. Pak, kok bisa produktif banget? Karena saya hidup
apapun yang saya lakukan, saya tahu betul itu kemampuan saya. Saya punya talenta dalam bidang itu. Tapi sebenarnya saya tidak multi talent banget. Saya keuangan nggak ngerti, saya soal angka tidak teliti, maka saya tidak mengambil accounting atau pekerjaan yang berhubungan dengan angka-angka. Karena saya tahu betul siapa diri saya. Nah, karena itu untuk kita itu bisa hidup dengan kekuatan yang tidak terlalu ngos-ngosan, orang Jawa bilang, nggak capek, gitu ya. Kenapa? Karena hanya menaruh posisi pada saat yang pas, maka panggilannya harus pas. Pak Jarod khotbahnya bagus, jadi gembala Pak. Nah itu dia, gembala bukan posisi saya yang pas. Nanti saya bisa stres, stroke malah mati duluan. Saya cocoknya ngajar khotbah, bukan menggembalakan. Saya tahu betul siapa diri saya tidak punya kemampuan dalam hal itu. Kalau dipaksakan pasti bisa, tapi tidak bahagia. Daripada saya menggembalakan gereja, lebih baik saya banyak khotbah, memberkati banyak gereja, gitu ya. Tapi kan ada orang yang tidak bisa seperti saya. Nah, karena itu orang lain-lain, maka temukan keunikan, itu kita menjadi apa. Demikian juga dalam bisnis, kita ini lebih cocok kelola pabrik atau trading, ya. Maka harus menemukan keunikan. Di dalam keunikan yang ditemukan dan pekerjaan yang disesuaikan, itu yang saya maksud dengan hidup sesuai panggilan Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan kita unik dengan spesifikasi tertentu, dan panggilan kita pasti berhubungan dengan keunikan yang Tuhan ciptakan. Nah, kita lanjutkan sekarang ya. Nanti juga akan saya berikan contoh kesaksian supaya menjadi lebih mudah. Berbicara mengenai panggilan dan keunikan. Nah, ini kita baru saja mengalami masa pandemi, dan gara-gara pandemi ini saya mengalami dampak. Yang pertama, usaha fashion lewat MLM tutup. Lalu orang bilang sama saya, Pak Jarod ini enak usahanya, selain MLM masih ada sekolah. Sekolah ini kan sustainable. Kalau ekonomi sepi, orang berhenti beli baju, hemat-hemat, tapi anak kan nggak mungkin diberhentikan dari sekolah, gitu ya. Wah, tiba-tiba melewat pandemi ini sekolah di rumah, dan sekolah yang kami miliki ini adalah playgroup dan TK. Kalau kuliah, tetap aja kuliah di rumah. Itu begitu playgroup TK, ternyata TKB-nya lulus, itu adik-adik yang playgroupnya itu nggak didaftarkan. Wah, kami mengalami masalah juga. Jadi intinya pada masa pandemi ini saya juga terkena dampak secara ekonomi. Nah, saatnya untuk bergumul ulang. Supaya saya tidak capek dalam hidup ini, saya ngapain dong? Sekali lagi, harus menemukan keunikan diri supaya pas. Nah, dalam kerangka ini saya pernah mencoba beberapa usaha, ya, pekerjaan. Asuransi nggak jalan, properti nggak jalan, tapi akhirnya saya tahu, oh saya ini punya talenta. Tuhan berikan saya talenta melukis. Dan akhirnya saya mencoba untuk melukis, saya upload lagu, saya lukis lagi, saya taruh di Instagram, dibeli orang, saya melukis lagi. Lalu teman saya di Facebook lihat, wah Pak itu dijual nggak? Jadi saya akhirnya bisa hidup sesuai dengan talenta. Karena itu saya melalui kesaksian singkat ini, saya hanya mau mengatakan ini talenta saya. Mana talentamu? Jadi saya percaya bahwa setiap Bapak Ibu ini, saudara pasti punya talenta. Dalam Alkitab ada ilustrasi mengenai talenta. Memang ada yang dapat 5, dapat 10, ada yang 1, ada yang 2, gitu kan? Tapi 1 atau 2 pun jangan disimpan, dikembangkan. Melalui talenta yang ada pada kita, temukan itu dan kembangkan. Maka pekerjaan yang sesuai talenta itu mengerjakannya lebih mudah. Seperti mudahnya Raja Wali melayang, gitu ya, daripada terbang. Jadi, ayo ini saat pandemi ini mungkin Tuhan izinkan, ya. Kalau bagi saya bukan mungkin, ya. Memang Tuhan izinkan untuk saya menggali talenta saya. Saya sudah belasan tahun tidak melukis. Ternyata talenta itu tidak hilang, cuma nggak pernah dikembangkan. Dipaksa oleh keadaan, dibangkitkan kembali, dan ternyata betul sesuatu yang dari Tuhan itu tidak pernah hilang. Kan talenta diciptakan dari dulu kita, siapa yang menaruh? Tuhan kan? Nah, karena itu mungkin kalau Bapak Ibu punya talenta yang selama ini belum dikembangkan, coba daripada mengeluh karena pandemi, karena COVID, begini-begitu, stop mengeluh, mari kita mengembangkan talenta kita. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita hari ini mengenai terbang dalam kemuliaan dengan menggunakan ilustrasi atau ayat-ayat mengenai Raja Wali, kehidupan Raja Wali.
Kenapa Raja Wali punya umur panjang? Ternyata ada beberapa hal yang bisa dijelaskan dari ayat-ayat ini. Maliaki pasal 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Memang ini bukan perikop mengenai Raja Wali, tapi pasti mengenai burung atau unggas, karena ada kata sayap. Jadi saya catat dulu kesembuhan pada sayap. Lalu ada ayat lagi mengenai dari Yesaya, ya. Nah, bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang terbang naik dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak lelah. Cukup menarik, kekuatan baru seperti Raja Wali. Ya, Raja Wali disebut kembali. Saya ambil satu ayat lagi, Mazmur 103 ayat 5. Nanti 3 ayat ini saya gabung jadi satu. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga pada masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Wah, ini menurut saya cukup menarik. Disebut menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Memangnya Raja Wali ada menjadi muda lagi? Ya pasti, karena disebut demikian oleh firman Tuhan. Menjadi muda lagi seperti burung Raja Wali. Nah, ternyata ketika saya mempelajari soal Raja Wali, ketemu informasi bahwa Raja Wali pada usia tertentu dia sakit. Makanya ada ayat mengenai kesembuhan pada sayap. Ya, ketika Raja Wali sakit, maka kalau dia sembuh, ternyata dia akan mengalami pemulihan menjadi seperti muda lagi. Sehingga ada yang menyebut dengan istilah siklus paruh umur. Siklus paruh umur itu, kalau misalnya Raja Wali sakit umur 10 tahun, terus dia sembuh lagi, dia punya kemampuan hidup 10 tahun lagi. Sehingga ada yang memberikan istilah gitu ya, siklus paruh umur kalau dia sembuh. Nah, yang kita pelajari adalah ini kan sekali lagi ilustrasi kehidupan kita. Nah, pada waktu Raja Wali sakit, kalau orang Jawa itu bilang kering gitu ya, untuk unggas gitu ya, maka dia bisa mati pada saat itu atau dia bisa sembuh. Nah, bagaimana supaya dia sembuh? Maka supaya dia sembuh ternyata dia harus berjemur, ya, berjemur matahari dan tidak kemana-mana dulu. Ya, dia ada di sarang gitu ya. Biasa terbang, nggak terbang. ini cocok buat sekarang ini masa pandemi, nggak bisa kemana-mana. Biasa pergi kemana-mana, nggak kemana-mana. Karena memang hidup ini kayak ada masanya. Ya, kalau Raja Wali karena sakit gitu ya, kita bisa uangnya yang sakit atau badan yang sakit, sehingga kita nggak kemana-mana, maka kita harus menunggu. Memang menunggu ini bukan hal yang mudah. Sampai kapan Pak kita harus pakai masker? Sampai kapan Pak pandemi? Ya sampai terkendali ketika sebagian besar orang di muka bumi sudah divaksin, paling nggak penularannya akan sangat jauh berkurang. Kalau menunggu seluruhnya divaksin, ya butuh waktu bertahun-tahun karena jumlah penduduk 8 miliar dibagi semua kapasitas produksi vaksin di muka bumi, ada pernah yang menghitung nyoba-nyoba itu katanya 6-7 tahun baru selesai. Tapi dengan bahkan 50% saja penduduk muka bumi divaksin, itu jalur penularannya terputus sangat besar ya. Nah, yang pasti adalah kalau kita diizinkan Tuhan seperti Raja Wali mengalami sakit, ya bisa sakit secara ekonomi, secara fisik, maka bagian kita adalah menunggu, dan menunggu. Menunggu ini memang nggak gampang. Menunggu itu pekerjaan yang tidak mudah, apalagi kalau kita biasa aktif, biasa sibuk, biasa pelayanan, ya. Tapi yang pasti Alkitab berkata bahwa kita harus belajar pada masa-masa menunggu itu memuaskan hasrat dengan kebaikan. Nah, mungkin saya kasih contoh kesaksian. Saya pernah mengalami sakit bukan dalam bidang finansial atau badan, ya, tapi dalam bidang pelayanan. Jadi untuk sementara waktu, istilahnya di-grounded, tidak boleh khotbah. Ya. Lalu sambil nunggu itu apa? Memenuhi hasrat dengan kebaikan. Saya banyak ke pedalaman, saya banyak berbuat baik, melayani ke desa-desa. Jadi ketika kita diizinkan Tuhan untuk sementara, nggak bisa kemana-mana, seperti Raja Wali sakit. Raja Wali di sarang, tapi ngapain gitu ya? Nah, Mazmur berkata, memenuhi hasrat dengan kebaikan. Saya melayani tidak seperti sekarang ini, ya. Dipanggil khotbah sana sini, saya pernah loh, ya, tidak boleh melayani. Nah, tidak keluar dari gereja, nggak bikin gereja sendiri, tidak memberontak, tetap di gereja lokal, tertanam. Tapi ngapain dong itu? Memenuhi hasrat dengan kebaikan. Maka waktu itu yang saya lakukan adalah berbuat baik.
Ya, kalau jadwal khotbah di stop, ya kan melayani bukan cuma khotbah gitu ya, bisa berbuat baik, bagi sembako, bawa membagi pakaian ke pedalaman, bikin pengobatan, mendirikan panti asuhan dan seterusnya. Itu memenuhi hasrat dengan kebaikan. Ini foto saya bawa keluarga saya ke pedalaman, dan di pedalaman saya membangun taman kanak-kanak. Nah, kita lanjutkan. Firman Tuhan berkata bahwa kalau kita mau menanti-nanti, nanti bisa mendapat kekuatan baru seperti pada burung Raja Wali. Nah, itulah hidup ini, ya, di mana kadang kita harus menunggu, harus berjemur, ya, bahkan kalau secara fisik nih, ya, secara fisik berjemur beneran. Gara-gara COVID ini banyak yang menyarankan berjemur Pak, gitu ya, jam 10, jam 11, itu supaya kita dapat vitamin D aktif, kita ada kolesterol dalam tubuh yang diubah, kita berjemur beneran. Tapi kita juga bisa menjadi sebuah ilustrasi, dalam arti kalau berjemur itu kan burung dengan matahari. Nah, matahari bukan berarti kita menyembah matahari, tapi matahari sering diilustrasikan dengan Tuhan, maka kita menunggu di dalam hadirat Tuhan. Kita menunggu pemulihan dari Tuhan. Kita menunggu itu bergaul dengan Tuhan. Kita menunggu itu mendengarkan tuntunan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Nya. Saya selalu menekankan berkali-kali mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya. Kenapa? Pada mulanya firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau mau dengar suara Tuhan, baca Alkitab. Yaitu pasti suara Tuhan yang sudah pasti. Ya, kalau suara yang audible atau dalam hati nurani, ya itu masih bisa subjektif, walaupun bisa benar juga. Tapi yang pasti suara Tuhan itu adalah Alkitab atau firman Tuhan. Ya, nah, maka kita menunggu itu ngapain gitu ya? Selain kita berhubungan dengan Tuhan, kita berbuat baik, kita menantikan kairos Tuhan. Karena kalau waktunya Tuhan memberkati, saya akan sambung kesaksian saya, ya. Firman Tuhan berkata begini, jikalau kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan punya pengalaman bahwa Tuhan itu penolong kita. Ya. Atau kalau kita menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan itu akan menjenguk atau muncul gitu ya kepada siapa yang minta tolong. Maka kita perlu belajar yang namanya menanti-nantikan Tuhan. Dengan cara apa kita menanti-nantikan Tuhan? Dengan kita diam di hadapan Tuhan. Kita bergaul dengan Tuhan. Maka percaya dan berharap kepada Tuhan. Maka Raja Wali yang sakit, dia bisa sembuh kembali, lalu terbang kembali, menikmati keindahan dunia ini. Jadi ini adalah sebuah ilustrasi untuk kehidupan kita juga. Kita sudah terbang seperti Raja Wali kemana-mana, pelayanan kemana-mana, bisnis kemana-mana. Ya, lewat pandemi, kita seperti orang yang, seperti burung yang sakit, nggak kemana-mana. Kita nikmati. Kita menikmati dengan banyak bergaul dengan Tuhan. Kita menikmati dengan membaca buku. Kita menikmati kalau saya ditambah dengan melukis. Itu talenta saya, apalagi bangkrut. Ngapain lagi gitu ya. Saya juga kaget gitu ya, bahwa saya tuh nggak, saya tentu berharap, tapi tidak menyangka bahwa responnya begitu besar. Dari situ saya tahu, ya dari situ saya tahu bahwa ini berkat Tuhan, karena Tuhan memang memelihara barang siapa yang berseru kepadanya atau anak-anaknya. Kan induk Raja Wali dengan anaknya, kita anak Tuhan. Lewat kesusahan dan pandemi ini, justru saya melihat pertolongan Tuhan dari waktu ke waktu. Lewat usaha saya yang hebat dulu, saya merasakan kelimpahan. Tapi pandemi datang, usaha bangkrut, mengalami yang lain lagi, yaitu penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dari waktu ke waktu. Seperti kembali masuk padang gurun, tapi melihat mana, melihat tiang awan, tiang api. Dari hari ke hari, kita melihat penyertaan Tuhan. Jangan takut dengan pandemi, jangan takut dengan masalah, jangan takut dengan keadaan. Karena kita memang dirancang untuk menjadi pemenang, yang mengalahkan dan mengatasi keadaan. Bahkan kita bisa terbang ataupun melayang seperti Raja Wali, menikmati dunia ini dengan cara bergerak dan dengan cara melayang. Tuhan memberkati.
Bapak, kami belajar firman-Mu, kami belajar mengenai kehidupan Raja Wali, bagaimana Raja Wali bergerak dengan terbang dan melayang, dengan berkorban, dan dengan kekuatan Tuhan. Bagaimana Raja Wali kalau diizinkan sakit, maka dia harus berdiam diri dan menunggu kesembuhan. Kadang kami tidak mengerti Tuhan, kenapa hal-hal terjadi akhir-akhir ini. Tapi melalui pembelajaran ini sebagai ilustrasi, kami menangkap sesuatu, maksud Tuhan dalam hidup kami. Beberapa di antara kami mungkin belajar ini saatnya untuk korban dan bergerak. Bergerak melayani, bergerak berbuat baik. Beberapa di antara kami belajar bahwa inilah saatnya untuk mengandalkan Tuhan, kekuatan Tuhan. Beberapa di antara kami akan belajar bahwa saat ini saatnya untuk berdiam diri. Dalam keadaan yang Tuhan izinkan sakit, kami akan bergaul dengan Tuhan. Kami menanti-nantikan pemulihan yang pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi dalam menunggu pemulihan, kami tidak sakit hati, kami tidak kecewa, kami tidak bosan. Justru di dalam penanti-nantian dalam masa pemulihan ini, kami bergaul dengan Tuhan. Kami memenuhi hati kami dengan kebaikan dan membuang segala kekecewaan, keluh kesah, ataupun amarah. Kami menikmati baik pada masa kelimpahan, kami menikmati berkat dalam masa kekurangan. Kami menikmati jalan-jalan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sudah belajar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati, tetap jaga kesehatan. Amin.